Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Beta Manajemen. Hari ini kita bakal bahas kontes lagi ya. Jadi kita bakal bahas kontes lagi, tapi dengan kelas pemula. Yang pemula masih ribet, yang pemula yang bingung. Misalnya mau main di solid bingung tuh, kagak ada ikannya. Terus coba main di warna, tapi bingung cari balance tuh yang bagaimana. Nah, ini jawaban untuk para pemula. Ini di kelas pemula. Kelas apa yang bakal kita bahas hari ini? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kita agar video kita bisa berkembang. Kelas apa yang bakal kita bahas? Yuk simak bareng-bareng. Nah, teman-teman ya, alhamdulillah sudah mulai rutin untuk upload video. Nah, untuk hari ini pembahasannya itu di kelas pemula ya. Menurut saya sih ini termasuk kelas pemula atau yang sudah senior ini pasti selalu menurunkan di kelas tersebut ya. Jadi pemula bisa karena dia simple kelasnya. Terus senior juga bisa, mungkin juga karena ada ikan tersebut yang masih dipelihara oleh mereka ya, yang sesuai sama standar di kelas ini. Nah, hari ini kita bakal bahas kelas FNF. Kelas FNF itu yaitu kelas hanya mengandalkan atau hanya mengkategorikan fin dan form. Jadi untuk kelas FNF ini temannya, secara standar IBC International Beta Congress, di kelas FNF ini yang hanya dilihat itu dari segi dari fin dan form. Nah, jadi cuman bukaan aja yang dilihat, bukaan atau enggak bisa disebut dengan istilah kerennya itu form. Habis itu dilihat dari fin. Nah, fin ini adalah tulangan di ekor. Jadi yang dinilai itu hanya tulangan ekor. Apakah ada tulangan ekor finnya itu yang bengkok atau yang patah, yang tidak sesuai sama standar IBC kan. Nah, yang kedua itu cuman melihat dari segi form. Nah, untuk half moon itu harus bulat, benar-benar bulat, tapi bukan seperti SNI ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang SNI itu ikannya itu bisa masuk ke FNF, karena untuk fin dan form ini di kelas tersebut dia tidak melihat dari segi warna teman-teman. Nah, untuk yang fin dan form coba teman-teman cari yang begini ya. Nah, yang pertama itu untuk size. Untuk size itu kalau bisa cari yang paling besar teman-teman. Jadi untuk fin dan form ini diutamakan size yang besar, karena ketika ikan itu semakin besar pasti perawatannya lebih susah daripada ikan yang masih kecil kan. Meski dikategorikan untuk fin dan form ikan yang lebih kecil itu lebih bagus, tapi untuk masalah perawatan dari segi fin dan form itu lebih diutamakan yang lebih besar. Jadi semakin besar semakin sulit perawatan ikan cupang. Nah, ini untuk di kelasnya half moon ya, karena untuk di fin dan form itu dikategorikan terdiri dari 3, yaitu half moon itu sama HMDT itu biasanya gabung. Habis itu crown tail sama plakat. Nah, dari 3 kategori ini, yang kalau misalnya kalian mau main di half moon, carilah half moon tuh yang besar, yang ukuran kalau misalnya ukuran biasa yang kita sebut itu ukuran XL atau XXL, yang gede, pokoknya yang gede, tapi tetap formnya yang bagus. Jadi bukaannya tuh tetap bagus. Habis itu finnya itu juga jangan sampai ada yang patah sedikit pun, apalagi crown tail. Crown tail harus kategorikan sesuai sama standar FNF di IBC. Jadi ray-nya tetap, ray dorsal itu tetap 8. Habis itu antara spasi ke spasinya itu tuh harus seimbang. Nah, untuk crown tail nanti kita bahas di next konten ya.
Nah, jadi kalian yang paling utama di FNF ini nih yaitu size-nya gede. Size-nya gede, utamain size gede ya. Karena kalau misalnya di arena kontes itu tuh untuk di kelas FNF itu banyak tumbang ikan-ikan yang size-nya kecil. Itu aja. Teman-teman harus pegang di FNF itu size-nya yang gede. Habis itu formnya yang rapi, ya, bukanya yang rapi, yang sesuai ya. Jadi finnya itu tidak boleh bengkok atau ada yang patah atau yang gimana. Pokoknya cuman kategorinya di 3 tersebut. Nah, tapi ketika di penjurian ya, untuk di penjurian itu misalnya itu ada mau ambil flashing 1 sama flashing 2. Biasanya kan dipilih tuh flashing 1 sama flashing 2. Warna sama, size sama. Habis itu fin juga sama. Nah, tiga-tiganya itu memiliki kategori minus yang sama. Nah, yang dicari itu teman-teman ya, mental. Jadi kalau misalnya kenapa sih ikan ini sudah sesuai sama standar IBC tapi kenapa flashing kedua? Coba lihat dari segi mental. Mental memang secara penilaian standar ABC itu tidak ada patokan kan. Tapi mental, ketika ikan itu ada mental teman-teman ya, jadi menjuri itu tuh gampang untuk menilai ikan tersebut. Nah, jangan dilupain aja dah mental itu, pokoknya diperbaikilah mentalnya sebelum kalian turun ke arena. Nah, mungkin ini aja video singkat dari Battle Management. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu untuk kalian di dalam skala kontes ABC ya, International Battle Congress. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kita agar video kita bisa berkembang. Next video kita bakal buatkan bahas kontes lagi, atau enggak kita bakal bahas tentang breedingan tetap. Oke, aku Amin dari BT Management mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sehat terus untuk kalian. Terima kasih.